Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahtajaba fi jalalihi fala tudrikul absarus sami'il ladzi yasma'u dabibah namlatis sauda ala dakharatis sama'i minal ahbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah solat tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bahwasanya Allah hanya menerima amal-amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Para pelaku puasa bangkit dari kubur mereka, langsung mengenal puasa masing-masing, memperoleh meja-meja makan, aneka hidangan dan cerek-cerek air. Dikatakan kepada mereka, silakan kalian makan sebagai pengganti lapar dulu di saat kebanyakan masyarakat dunia kenyang, dan minumlah kalian sebagai pengganti dulu haus di saat mereka puas minum, dan beristirahatlah sekarang. Kemudian mereka menikmati hidangan tersebut, makan minum dengan puas, padahal kebanyakan manusia tengah menghadapi hisab yang penuh ketegangan. Itulah kemuliaan yang diberikan daripada orang yang berpuasa karena keimanan, karena ikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi SAW ditanya mengenai fadilah salat tarawih dalam bulan Ramadan. Lalu beliau SAW menjawab, orang mukmin diampuni dosanya, bersih seperti bayi lahir dari kandungan ibunya ketika dia berpuasa di awal malam Ramadan. Lalu pada malam kedua, ia diampuni dosanya dan kedua orang tua, bapa ibunya yang mukmin. Dan pada malam ketiga, malaikat memanggil dari bawah arasy, berseru, segeralah kamu beramal, Allah mengampuni dosa-dosamu terdahulu. Dan pada malam keempat, diberi pahala sebanyak pahala membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Dan pada malam kelima, diberi pahala sebanyak pahala solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan pada malam keenam, diberi pahala sebanyak pahala tawaf di Baitul Ma'mur, setiap batu-batuan dan tanah liat beristighfar untuknya. Dan pada malam ketujuh, seolah-olah bertemu Nabi Musa alaihissalam, berjuang bersama melawan Fir'aun dan Haman. Dan pada malam ke-8 diberi segala yang telah diterima Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada malam ke-9 seolah-olah ia beribadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ke-10 Allah memberikannya kebaikan dunia dan akhirat. Dan pada malam ke-11 ia bakal meninggal dunia bersih dari segala dosa, seperti baru lahir dari kandungan ibunya. Dan segala dosa seperti baru lahir dari kandungan ibunya. Dan pada malam ke-12 kelak wajahnya bercahaya seperti bulan purnama di hari kiamat. Dan pada malam ke-13 kelak di hari kiamat aman dari segala kejahatan.
dan pada malam ke-14 dibebaskan dari hisab. Para malaikat memberi kesaksian atas ibadah solat tarawihnya. Dan pada malam ke-15 bersalawatlah kepadanya segenap malaikat-malaikat Allah, penanggung arasy dan kursi. Dan pada malam ke-16 dibebaskan dari siksa neraka dan bebas pula masuk surga. Dan pada malam ke-17 diberi pahala seperti yang diterima Nabi. Dan pada malam ke-18 malaikat memanggilnya, ya hamba Allah, engkau dan kedua bapa ibumu telah diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ke-19 derajatnya ditinggikan di surga Firdaus. Dan pada malam ke-20 diberi pahala syuhada dan solihin. Dan pada malam ke-21 dibangunkan sebuah gedung nur di surga. Dan pada malam ke-22 kelak di hari kiamat aman dari bencana yang menyedihkan dan menggelisahkan. Dan pada malam ke-23 dibangunkan sebuah kota di surga. Dan pada malam ke-24 doa yang dipanjatkan sebanyak 24 doa dikabulkan. Dan pada malam ke-25 dibebaskan dari siksa neraka. Dan pada malam ke-26 pahala baginya ditingkatkan selama 40 tahun. Dan pada malam ke-27 melintasi sirat bagai kilat menyambar. Dan pada malam ke-28 ditinggikan derajatnya 1000 tingkat di surga. Dan pada malam ke-29 diberi pahala sebanyak 1000 haji mabrur. Dan pada malam ke-30 diseru Allah dengan firman-Nya, ya hambaku, silakan makan buah-buahan surga, silakan mandi air salsabil dan minumlah dari telaga Kautsar. Akulah Tuhanmu dan kamu adalah hambaku. Hadirin dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya bagi kita melaksanakan sholat tarawih karena keimanan, keikhlasan, mengharapkan ridha Allah. Man yattaqafa imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang beriktikaf penuh keyakinan dan keikhlasan pasti diampuni dosa-dosanya terdahulu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral akhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah thumma attakafa aswajuhu ba'da. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di hari-hari 10 akhir Ramadan hingga wafat. Tindakan Nabi bertikaf ini diikuti para istri beliau di rumah-rumah mereka sepeninggalnya. Maka dengan dasar inilah ulama-ulama fikih menetapkan hukum sunnah iktikaf bagi wanita di rumah masing-masing. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berupayalah kita dengan sedih mungkin di awal-awal Ramadan, ketika kita sehat, kita laksanakan sholat tarawih. Tak mampu ke masjid karena sakit dan lain sebagainya, bisa di rumah kita melaksanakan sholat tarawih. Dan insya Allah kita mendapatkan daripada kemuliaan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat kita pada malam yang mulia ini. Billahi bisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.